Good evening and welcome to Apple Park. Siapin kartu kreditnya, boys. Nambah cicilan kita bulan ini. Let's go! Ya, kemarin banget Apple nggak mau kalah nih sama mall-mall ibu kota yang mendadak Halloweenan. Baru aja launching M3 Family Device di event yang namanya Scary Fest. Aku tatut miskin gak disayang timku. Lagi nanti nggak kerasa nih, udah M3 aja. Rasanya baru kemarin kita hidup di tengah-tengah lautan laptop alay penuh RGB itu terus diselamatkan sama datangnya M1 series Apple Silicon yang bisa ngasih performance, tapi nggak boros, nggak panas, nggak bacot, dan yang penting nggak alay. Gue sendiri masih pakai nih MacBook Pro 16 inch yang M1 Pro. Ribet banget namanya ya. M1 Pro 16 inch. M1 Pro 16. Gue pakai itu udah mau 2 tahun umurnya. Dan masih going strong diajak jadi partner pelacur rupiah. Termasuk nih video yang lu tonton sekarang nih, dieditnya di M1 Pro MacBook. Lo sendiri gimana? Coba dong cerita. Masih pakai laptop alay buat kerjaan? Apa masih pakai Intel MacBook Pro? Yang kipasnya makin lama makin gak nyantai itu? Apa launch-nya M3 ini udah bisa menjawab semua kebutuhan perkomputeranmu yang hampa terasa diriku tanpa dirimu? Akankah di sana? Apa udah ngebet banget nih, pengen ngupgrade nih, pengen gesek aja? Wait, santai dulu, slow coba, santai dulu. Apa worth itu M3 yang nanti harganya bakal puluhan juta itu? Apa baik kita tunggu review dulu? Apa langsung aja kita jual laptop lama nih, udah siap-siap buat tuker tambah? Apa langsung aja gas pay later nih, peduli setan sama cicilan yang lain? Lo tenang, gue bakal jelasin semua tentang per M3-an ini, oke? Oke, langsung aja. By the way, M3 ini cepat aja ya launch-nya. M2 Pro tuh baru launch bulan Januari kemarin loh. Nggak ada 10 bulan udah ada M3 aja. Cian nih yang kemarin baru beli M2 Pro udah ketinggalan zaman aja tuh MacBook-nya. Makanya gaya hidup tuh kiblatnya jangan ke Raffi Ahmad. Pesan GrabFood aja masih nunggu promo sosokan Raffi lu. Muka tuh Raffiin. Terus bedanya lagi, waktu M1 dan M2, kan Apple launchingnya step by step gitu ya. Jadi kayak M1 regular dulu nih, M1 yang nggak ada imbuhan apa-apa, itu ada di MacBook Air sama MacBook Pro yang ada touch bar-nya, sama di iMac kalau nggak salah. Itu M1 tuh, M1 doang. Terus di beberapa, terus di beberapa bulan kemudian baru ada tuh M1 Pro sama M1 Max yang ada di MacBook Pro, yang ada notch-nya itu. Terus ada juga M1 Ultra yang ada di Mac Studio. M2 juga kayak gitu sama. Bedanya kalau M2 itu ada M2 Ultra yang ada di satu device lagi tambahan, yaitu Mac Pro yang super mahal ini, yang pokoknya lebih mahal daripada harga diri gue inilah pokoknya. Nah kalau si M3 itu launch-nya langsung di 3 device, nggak pakai lama. Jadi kayak ada yang M3 doang yang nggak pakai Pro, Ultra, Mega, Alpha, Omega, Super Duper itu ada di device MacBook Pro 14 inch nih, sama di iMac-nya 24 inch yang warna-warni itu. Abis itu yang kedua ada M3 Pro dan M3 Max di device MacBook Pro 14 inch sama 16 inch. Jadi 3 device, M3 doang, M3 Pro, sama M3 Max. Ya betul, dan akhirnya M3 yang regular nih, yang M3 doang, itu dipasang di MacBook Pro yang ada notch-nya itu, yang udah redesign. Yang berarti MacBook Pro 14 inch yang pakai notch itu, yang udah all new design ini, berarti jadi new entry level device buat MacBook Pro. Entry level device itu bahasa Sundanya, kalau lu datang ke iBox terus bilang ke mbaknya, "Mbak, kasih saya MacBook Pro dong yang pakai M3, tapi yang paling murah ya." Terus si mbaknya nanti bakal, oh ini Pak, yang ini Pak barangnya. Apa Pak? Nomor WA. Aduh Pak, nomor WA nggak boleh Pak sama Pak Bos Pak. Jangan Pak, jangan cabuli saya Pak. Saya cuma mau nyari uang Pak. Nah kalau di M1 dan M2, si mbak-mbak iBox ini bakal ngasih MacBook Pro Touch Bar itu tuh, yang super ketinggalan zaman itu desainnya. Itu MacBook edan ya, itu dari tahun 2016 loh desainnya. Di-recycle terus aja sama Tim Cook. Cuman ganti chip, tetap aja dijual dari 2016. Sadar. Nah, kalau untuk M3, si mbak-mbaknya bakal ngasih MacBook Pro nih yang udah ada notch, yang udah nggak ada emoji bar-nya lagi, yang ports-nya udah lengkap lagi, yang speaker dan layarnya udah ke-upgrade. Yeay, progress, man. Tapi ya emang naik sih harganya. Naik harganya. Tapi balik lagi, kalau quotes-nya dari Tim Cook kan, miskin kok MacBook, mabok. Terus bedanya M1, M2, sama M3 ini apa nih kakak nih? Bedanya apa kakak? Kalau saat Apple bisa dipercaya sih ya, sebenarnya nggak jauh. Kalau udah punya M1 nih, sekitar 10-50% lah improvementnya tiap generasi dari M1 ke M2 ke M3. Jadi nggak leap forward gitu kayak dari Intel ke Apple Silicon.
Nah, itu macam-macam ya, tergantung workload. Mau itu rendering video kek, mau single core kek, multi-core score kek. Improvementnya emang cuma sekitar 10-50%. Nah, tapi yang baru itu, sekarang ada hardware ray tracing di GPU-nya. Kayak Apple udah mulai main-main ray tracing nih, udah mulai fokus ke GPU nih. Dan ada teknologi yang namanya dynamic shader. Jadi secara teori bakal bisa ngoptimize VRAM GPU MacBook Pro jadi lebih oke dan lebih efisien performance-nya. Hah? Maksudnya apa sih, Kakak? GPU itu siapanya card reader, Kak? Ini Netflixnya bisa premium murah nggak, Kak? Nah, buat lo yang kayak gitu, nggak usah bingung, nggak usah terima. Lo tak perlu memahami dan tak perlu berpikir, hanya perlu mengerti. Jadi buat lo yang bingung, gampangnya gini. Kalau MacBook Pro lo sekarang masih pakai prosesor Intel, lo bisa cek di About Mac itu, lo lihat sistem report, terus lihat tuh Intel nggak. Kalau masih Intel tulisannya di situ, apapun tipenya, jawabannya jelas. Lo upgrade ke Apple Silicon sekarang. Ya, nabung sekarang juga nabung. Tapi nggak usah beli yang M3 yang paling baru, yang paling shiny ini juga. Karena sama aja hukumnya kayak hukum harga iPhone di Indonesia yang udah gue bahas di video ini. Nonton makanya, woi. Katanya kita kepompong, masa nggak nonton? Jadi beda nih sama negara maju. Let's say lo tinggal di US, lo tinggal di New York nih. Pas MacBook Pro M3 launching kemarin, ya versi M1 sama M2-nya udah discontinue. Tamat, udah nggak dijual lagi sama Apple. Paling ada second-secondnya doang. Jadi dengan harga atau budget yang sama, lo dapat performance yang jauh lebih oke. Enak dong, ya enak lah, namanya juga negara maju, masa nggak enak. Tapi karena lo tinggal di Indonesia, yang nggak punya official Apple Store, yang cuman punyanya official reseller doang, kita tuh punya cangkokannya sendiri jadinya. Punya harga sendiri, punya dinamisnya sendiri. Kalau lo nunggu M3 harganya turun, masih bakal lama banget. Dan ada kemungkinan nggak turun-turun juga. Lihat aja pas M2 keluar kemarin. Jadinya malah ada M1, terus ada M2 yang lebih mahal, nanti kalau M3 udah masuk ke Tokped, M3 bakal lebih mahal lagi, dan semuanya dijual gitu. Bentar, aus. Sekarang sumber air sudah dekat. Tapi untungnya buat rakyat Indonesia, M1 series jadi turun harga. Dan lo percaya nggak nih sama gue? Hah? Gue butuh nih kepercayaan lo nih, ya nggak? Karena kalau lo disuruh benchmark ya kali, lo kurang mager apa gue disuruh benchmark, hah? Terus apa juga yang mau di benchmark? Lo mau beliin gue 6 MacBook? Lo mau bayarin waktu gue, muka gue mau lo bayarin. Jadi kalau buat benchmark, lo pergi ke YouTube channel beneran, jangan yang ecek-ecek manja kayak di sini aja, jadi enak, saya jadi malu. Intinya, gue butuh lo percaya sama gue. Dan kalau nggak percaya sama gue, at least lo percaya sama Apple nih. Di event kemarin, berapa kali tuh mereka mention? Masih pakai Intel, Mac, Mas Bro, wait. Coba dong lihat berapa juta kali ribu ratus nih lebih oke-nya kalau lo pindah ke Apple Silicon. Dan gue setuju sama Apple. Kalau lo masih pakai Intel Mac, apalagi Intel MacBook Pro, upgrade sekarang ke Apple Silicon. Beli MacBook Pro yang minimal udah M1 Pro aja. Bebas deh, mau yang 14 inch, mau yang 14 inch, mau yang 16 inch, sesuai selera. Karena gue yakin, untuk 99% orang yang nonton video ini, M1 Pro udah lebih dari cukup. Lu kan nggak bangun ngedit next Avengers movie gitu, atau mau lu editornya petualangan Serina 1000, itu kan nggak. Itu udah cukup. Gini deh, cukupnya tuh. Saya lu buka Figma nih, mau buka Figma sampai nge-fly jam 3 pagi juga, itu nggak akan jadi lemot kalau lu pindah ke Apple Silicon MacBook Pro. Dan yang lebih penting menurut gue daripada performance, itu adalah quality of life. Atau kalau bahasa gaulnya sekarang, UX-nya. UX-nya itu bakal ke-upgrade banget kalau lo berangkat ya dari Intel MacBook Pro. Kayak misalkan overheat, nggak pernah itu M1 Pro MacBook gue overheat. Denger kipasnya gue nggak pernah. Most of the time, dia tuh fan-nya idle aja di 0 RPM. Paling kalau misalnya lagi ngedit video dan timeline-nya mulai ribet, dia baru kicks in fan-nya. Dan itu pun gue nggak bisa denger. Baterainya boros. M1 Pro gue tuh masih bisa tahan 6-9 jam in single charge. Tergantung workload-nya apa ya. Sedangkan yang Intel kalau lu bisikin, nanti aku mau buka zoom-nya langsung meledak deh. Terus yang kecil-kecil kayak layar, nah ini agak susah gambarinnya. Cuman kalau lu udah kebiasa pakai layar M1 Pro nih, yang udah promotion, high refresh rate, terus kayak micro LED, contrast rate itu udah setara sama OLED gitu. Terus lu lihat layar Intel MacBook Pro, entah kenapa Intel MacBook Pro kelihatannya kayak laptop Acer. Dan gue nggak ngerti juga ya, kenapa padahal tuh kan layar Intel MacBook Pro kan tahun 2020 kayak aman-aman aja nih sebelum Apple Silicon ini muncul kan kayak aman-aman aja. Cuman sekarang kalau gue lihat layarnya MacBook Pro yang Intel tuh kayak jujur, ku tak sanggup. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Di video terpisah aja ya. Dan per tanggal video ini di-tag, berarti ini kapan nih? November 2023, M1 Pro yang 14 inch itu ada di harga 24 jutaan. Nggak murah, tapi worth it. Karena siapa juga kompetitornya. Ini sama sekali nggak ada kompetitornya.
nggak ada yang bisa sentuh power per watt rasionya dari kubu Intel kayak AMD kayak kubu alay kayak nggak alay kayak Israel kayak Kaesang kayak nggak ada yang bisa nyentuh. Makanya yuk nabung yuk, jangan jajan mulu boros nih, jajan mulu, nabung. Udah segitu dulu, gue mau berobat dulu. Ini berobat kejiwaan ya karena udah kena ya kan, makanya subscribe. Subscribe.